Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan sebuah kajian sirah, yang mana kajian ini kita fokuskan kepada sirah sahabah, yaitu pembahasan tentang riwayat hidup para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kita tahu bahwa sahabat-sahabat inilah awal pondasi untuk mendirikan ajaran agama Islam. Pondasi untuk membantu sehingga Islam bisa tersebar di mana-mana. Para sahabat inilah yang awalnya hanya beberapa orang, yang mana beberapa orang ini dikader oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan ajaran-ajaran Islam kepada mereka sehingga mereka menyadari, memahami, dan mereka bukan berhenti kepada mereka saja, tapi mereka juga mengembangkan ajaran Islam itu kepada orang lain. Sehingga tersebarlah Islam bukan hanya di kota Mekah saja, bukan hanya sampai ke Madinah saja, bukan hanya di Jazirah Arab saja, bahkan ajaran Islam sampai ke penjuru dunia, bahkan sampai ke tempat kita, Indonesia yang tercinta. Pemirsa, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Untuk kesempatan ini, pada kajian sirah sahabat part 1 ini, bagian pertama ini, kita akan membahas tentang seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Mus'ab bin Umair terkenal dengan duta Islam yang pertama. Kenapa ia terkenal dengan duta Islam yang pertama, pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Karena ternyata beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk menyebarkan ajaran Islam, untuk membawa panji-panji Islam, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Madinah bahwa ajaran Islam hadir untuk membawa ketenangan, membawa kesejukan, membawa keselamatan bagi orang-orang yang mau memeluk dan mengamalkannya. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat, mengkaji kepribadian Mus'ab bin Umair, subhanallah, beliau adalah seorang remaja Quraisy yang terkemuka, seorang remaja yang tampan, yang ganteng, yang bersih, rapi, pakaiannya necis, bahkan parlente. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada sedikit pun kekurangan bagi Mus'ab bin Umair ketika ia belum memeluk ajaran Islam. Ia memiliki segala-galanya, keluarga yang kaya raya, keluarga yang terkemuka, yang disegani oleh pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu. Bahkan
Di samping itu, para wanita-wanita begitu banyak menggemarinya. Minyak harumnya yang begitu mahal. Ketika ia lewat dari sebuah tempat, lalu ia berlalu. Hadirin, ketika berlalu, apa yang terjadi? Minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab setelah ia meninggalkan tempat itu, bahkan beberapa jam wanginya tetap tercium. Masya Allah. Begitulah Mus'ab bin Umair sebelum memeluk ajaran Islam. Ia memiliki segala-galanya. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tapi suatu ketika Mus'ab bin Umair mendengar berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia mendengarkan Nabi Muhammad hadir di kota Mekah membawa sebuah ajaran agama, yang mana ajaran agama itu adalah ajaran agama yang baru. Ia penasaran, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Setelah itu, perhatian warga Mekah terpusat pada berita tersebut. Berita kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita yang mana menjadi buah pembicaraan para warga Mekah pada saat itu tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak muda yang manja ini, yaitu Mus'ab bin Umair, mendengar berita tersebut. Walaupun usianya yang masih belia, tetapi ia menjadi bunga majlis, tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya. Karena ia adalah seorang yang sangat cerdas dan pintar. Bahkan otaknya merupakan, subhanallah, sebuah yang memiliki kecerdasan yang melebihi rata-rata dari kecerdasan manusia biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika ia mendengarkan Rasulullah bersama pengikutnya mengadakan sebuah pertemuan, yang mana pertemuan di suatu tempat yang terhindar dari keramaian, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi ia pun hadir ke tempat itu dan ia sangat ingin mendengar penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia tahu bahwa tempat itu yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat seringnya Rasulullah berkumpul memberikan sebuah tausiah, ajaran-ajaran agama, wejangan-wejangan yang menyejukkan hati orang yang mendengarkannya. Bahkan di situ juga ayat-ayat Al-Quran dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja Mus'ab bin Umair berada di tempat itu, lalu ayat-ayat Al-Quran dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu, Mus'ab pun terpesona oleh untayan kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran di dalam qalbu Mus'ab bin Umair. Bahkan ia tidak menyadari bahwa seolah-olah ia terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan serasa terbang. Begitu gembira ia mendengarkannya. Akan tapi Rasulullah mengulurkan tangannya
dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda tersebut yang mana pada saat itu sedang bergejolak. Hingga tiba-tiba dada pun menjadi tenang, lubuk hati pun menjadi tenang dan damai. Tak obah bagai lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu yang hikmah begitu luas, berlipat ganda dari ukuran usianya yang masih muda belia, dan mempunyai kepekatan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tapi Khunas binti Malik, yaitu ibundanya Mus'ab, seorang yang berkepribadian yang kuat dan pendirian yang tak dapat ditawar-tawar dan diganggu-gugat. Ia adalah wanita yang sangat disegani, bahkan ditakuti oleh orang-orang Quraisy karena ia mempunyai sebuah prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dahsyat. Tapi ketika Mus'ab masuk kepada Islam, tidak ada yang ditakutkan oleh Mus'ab kecuali ibunya, yaitu Khunas binti Malik. Kalaupun seandainya seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah menjadi suatu kekuatan yang menakutkan yang ingin menyerang Mus'ab dikarenakan ia masuk ajaran Islam, maka Mus'ab sedikit pun tak bergeming, tak khawatir. Tapi hanya satu yang ia khawatirkan adalah ibunya, yang mana ibunya punya prinsip yang kuat dan tidak bisa berubah dan takkan bisa ditawar-tawar. Inilah kekhawatiran Mus'ab bin Umair, bahwa suatu saat ia tahu, ia yakin bahwa ibunya akan mengetahui keislamannya. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, walaupun sepandai-pandai Mus'ab merahasiakan keislamannya, suatu saat pasti akan ketahuan juga. Termasuk pada saat Utsman bin Tolha melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam bin Abil Arqam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada hari yang lain, Utsman bin Tolha melihat Mus'ab sholat sebagaimana sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Utsman bin Tolha pun melaporkan kepada ibunya tentang pemberitaan bahwa Mus'ab sudah masuk kepada ajaran yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ibunya mengundang para pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu ke rumahnya dan dihadirkan Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab pun berdiri di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah pada saat itu berkumpul dengan hati yang yakin dan pasti. Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, ketika saat itu sang ibu hendak membungkam mulut Mus'ab dengan tamparan keras. Dengan kata lain, ibunya ingin menampar Mus'ab dengan sekeras-kerasnya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba tangan yang ingin menampar tersebut
surut dan jatuh terkulai ke bawah. Ia melihat wajah sang Mus'ab begitu cerah, begitu berseri-seri, bersinar dan bercahaya, bahkan berwibawa. Ia heran melihat cahaya yang ada di wajah anaknya tersebut. Akhirnya, karena rasa keibuan seorang ibu, yaitu ibunda Mus'ab, ia pun tidak lagi mau memukul anaknya. Tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan berhala-berhala, ajaran agama-agama nenek moyang mereka. Akhirnya ia pun membawa Mus'ab bin Umair ke sebuah tempat yang terpencil, bahagian dari rumahnya juga. Lalu ia dikurung di dalam tempat tersebut dan dipenjarakan sehingga ia lama berada di tempat itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai suatu saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyi. Sehingga ketika Mus'ab mendengar berita tersebut, Mus'ab pun berhasil mengelabui ibu dan penjaga-penjaganya. Pada akhirnya ia ikut hijrah ke Al-Habasyi. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muhajirin. Sehingga berapa lama kemudian ia pulang kembali ke Mekah. Bahkan ia kembali hijrah kedua kalinya bersama para sahabat. Alhamdulillah. Jadi baik di Habsyi ataupun di Mekah, Mus'ab bin Umair mendapatkan ujian dan penderitaan yang begitu dahsyat. Itu dilaluinya setiap hari, setiap waktu dan setiap saat. Ia mendapatkan ujian dan ujian, tapi Mus'ab dengan tegar menerima ujian tersebut. Ia dengan sabar menerima ujian-ujian yang diberikan Allah kepadanya. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sungguh sangat menyedihkan. Pada suatu hari, Mus'ab tampil di hadapan beberapa orang muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat itu memandang seorang Mus'ab, mereka menundukkan kepala mereka, memejamkan mata mereka, sehingga beberapa orang mata mereka basah. Air mata tanpa mereka sadari keluar dan berjatuhan. Mereka berduka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah yang begitu usang. Jubah yang penuh dengan tambal-tambalan. Bayangkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pakaian yang buruk, pakaian yang kusam, pakaian yang bertambal-tambal. Padahal sebelum ia masuk Islam, tiada yang kurang sedikit pun yang ada pada Mus'ab bin Umair. Ketampanan wajahnya, kegagahannya, kecerdasannya, kehidupannya, bahkan subhanallah, keluarganya yang kaya raya, yang terpandang, yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Bahkan ia sangat diidolakan oleh para wanita-wanita karena ia memiliki segala-galanya. Tapi ketika para sahabat memandangnya ketika Mus'ab masuk Islam, begitu banyak kekurangan-kekurangan. Bahkan pakaiannya pun begitu usang. Pakaiannya pun dengan ditambal oleh pakaian-pakaian yang ditambal.
Bayangkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sungguh sangat menyedihkan. Tapi Mus'ab begitu tegar, Mus'ab begitu sabar, Mus'ab begitu kuat. Karena ia sudah mendapatkan cintanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, pada saat itu ketika sahabat memandang dengan air mata yang menetes, Rasulullah pun melihatnya dengan tatapan yang penuh arti, disertai cinta dan kasih, serta rasa syukur di dalam hati. Sehingga Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bi Makkah fata'an 'ama 'inda abawaihi minhu thumma taraka dzalik kullahu hubban lillah wa rasulih." Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbanginya dalam apapun, dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Tak ada orang yang mengimbanginya. Ini adalah pernyataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siddiq, yang jujur, yang tak pernah berbohong. Maka Rasul sampaikan bahwa ternyata Mus'ab tak ada yang mengimbangi dalam bidang apapun, apalagi dalam kesenangan yang dibawa dari orang tuanya. Tapi Mus'ab kemudian meninggalkan semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya sejak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, ibunya menghentikan segala pemberian yang biasa ia berikan kepada Mus'ab. Tidak ada lagi ibunya berikan makanan, uang, pakaian, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibunya tidak sudi memberikan kepada Mus'ab, yang mana Mus'ab telah melawan, mengingkari berhala, sehingga ia patut mendapatkan kutukan daripadanya, walaupun itu anak kandungnya sendiri. Akhirnya pemirsa, ketika Mus'ab bertemu dengan ibunya pada akhir pertemuan itu, hendak mencoba mengurungnya lagi, hendak mencoba menangkap Mus'ab, lalu dipenjarakan, dikurung sebagaimana yang pertama kali. Akan tetapi apa yang terjadi? Mus'ab mengatakan, "Wahai ibuku, kalau seandainya engkau menyuruh penjaga-penjagamu, orang-orangmu untuk menangkapku, maka demi Allah, aku akan berusaha untuk membunuhnya kalau engkau masih memerintahkan kepada mereka untuk menangkapku." Mendengar itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hati sang ibu pun luluh. Sang ibu pun meneteskan air mata. Ia tahu sifat kepribadian anaknya yang begitu tegas dan mempunyai sebuah prinsip yang tegas. Akhirnya sang ibu pun mengalah dan membiarkan Mus'ab bin Umair untuk pergi kemanapun ia kehendaki dengan tetesan-tetesan air mata. Begitu juga dengan Mus'ab. Sebenarnya ia sangat mencintai ibunya. Ia sangat menyayangi ibunya. Tapi yang lebih ia sayangi, yang lebih ia cintai adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan Mus'ab bin Umair pun berpesan kepada ibunya
apa yang disampaikan Mus'ab kepada ibunya. Wahai ibuku, saya memberikan nasihat kepadamu dan saya begitu kasihan kepadamu, wahai ibuku. Untuk itu, persaksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pemirsa, mendengar itu, sang ibu pun murka dan naik darah. Bahkan sang ibu menyampaikan, demi bintang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam ajaran agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak dan buah pikiranku takkan diindahkan oleh orang-orang lagi. Akhirnya, dengan penyampaian sang ibu, sang Mus'ab pun sedih dan ia pun meninggalkan sang ibu tersebut. Bahkan meninggalkan segala-galanya, meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dirasakannya selama ini. Bahkan ia memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda yang ganteng dan parlente pada saat itu kini telah berubah menjadi seorang pemuda yang melarat dengan pakaian yang kasar dan usang. Bahkan sehari makan terkadang dan beberapa hari menderita kelaparan. Ya Allah. Tapi jiwa Mus'ab yang telah dihiasi dengan akidah yang suci bahkan cemerlang berkat sepuhan dari cahaya ilahi, sehingga merubah dirinya menjadi seorang manusia yang taat kepada Allah, yang dihormati oleh manusia, bahkan penuh wibawa. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, suatu ketika Mus'ab bin Umair dipilih oleh Rasulullah untuk melakukan sebuah tugas yang sangat mulia. Tugas yang sangat penting, yaitu menjadi duta atau utusan Rasulullah ke Madinah. Untuk apa? Untuk mengajarkan seluk-beluk agama Islam, untuk memahamkan kepada orang-orang tentang Islam. Sehingga akhirnya orang-orang yang ada di Madinah mendengarkan tausiah dari Mus'ab bin Umair, mendengarkan wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair tentang ajaran Islam. Sehingga orang-orang yang ada di Madinah mengikuti ajaran Islam itu. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pada saat itu di Madinah, Mus'ab bin Umair menemui ada beberapa orang-orang Ansar yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Di samping itu mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah, serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sebenarnya begitu banyak di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah yang mumpuni, bahkan yang lebih tua dari Mus'ab bin Umair, bahkan yang lebih layak diutus sebagai duta di Madinah. Tapi ternyata Rasulullah menjatuhkan pilihan kepada Mus'ab yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan berbudi yang luhur, bahkan dengan memiliki sifat yang zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati. Akhirnya ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah, sehingga mereka
berduyun-duyun masuk kepada Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampainya di Madinah, Mus'ab bin Umair mendapati kaum muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang saja, yakni hanya orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqabah sebelumnya. Tetapi tidak sampai beberapa bulan kemudian, ternyata yang 12 orang ini jumlahnya bertambah banyak, puluhan bahkan ratusan orang. Sehingga pada musim haji berikutnya dari perjanjian Aqabah, kaum muslimin Madinah mengirim utusan yang mewakili mereka menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan utusan itu ternyata langsung dipimpin oleh guru mereka yang bernama Mus'ab bin Umair. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini ternyata Mus'ab membuktikan bahwa pilihan Rasulullah tidak salah, bahwa pilihan Rasulullah begitu tepat, karena ia memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tak terlanjur melampaui batas yang telah ditetapkan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah yang diimaninya, yang mengemban kewajiban hanya menyampaikan belaka. Subhanallah. Jadi di Madinah Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zararah. Didampingi As'ad, ia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat. Bahkan ia ikut pertemuan, bahkan ia membacakan ayat-ayat Al-Quran di tempat pertemuan tersebut, menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi ada pernah Mus'ab bin Umair menghadapi beberapa peristiwa, bahkan mengancam keselamatan Mus'ab bin Umair. Bahkan nyaris celaka kalaulah seandainya Mus'ab bin Umair tidak memiliki kecerdasan akal dan kebesaran jiwa. Jadi suatu hari ketika ia sedang memberikan wejangan-wejangan, ajaran-ajaran agama, petua-petua kepada orang-orang, tiba-tiba ia disergap oleh Usaid bin Hudayr, yaitu kepala suku kabilah Abdul Ashhal di Madinah. Usaid menodong Mus'ab dengan senjatanya. Ia murka karena Mus'ab bin Umair telah membawa ajaran yang aneh, dianggapnya ajaran yang belum pernah dibawa oleh ajaran nenek moyang mereka sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena Usaid menganggap bahwa Mus'ab mengacaukan dan menyelewengkan orang-orang di sekelilingnya di kota Madinah untuk masuk kepada ajaran agamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi disitulah murkanya Usaid. Ia menganggap bahwa Mus'ab bin Umair mempengaruhi orang-orang anggota-anggotanya yang ada di kabilah-kabilah di Madinah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Mus'ab bin Umair melihat kedatangan Usaid bin Hudayr yang murka bagaikan api yang berkobar-kobar, akhirnya Mus'ab pun menyampaikan sebuah kalimat-kalimat yang indah. Apa yang disampaikan oleh Mus'ab? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ia tidak khawatir ketika Usaid datang. Wajahnya tetap tenang dan syahdu.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Usaid mengatakan, apa maksud kalian datang ke kampung kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kami? Untuk itu, tinggalkan segera tempat ini. Kalau tidak, maka nyawa kalian akan melayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Mus'ab begitu tenang, santai menghadapi Usaid yang begitu murka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga Mus'ab bin Umair mengeluarkan kata-kata yang halus, yang bijak. Ia katakan kepada Usaid, wahai Usaid, kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan sebentar apa yang saya sampaikan? Seandainya apa yang saya sampaikan engkau menyukainya nanti, maka engkau dapat menerimanya. Tapi sebaliknya, apabila engkau tidak menyukai nanti apa yang saya sampaikan, engkau bisa mengatakan kepadaku untuk menghentikan apa yang saya sampaikan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada awalnya Usaid adalah orang yang berakal dan berpikiran sehat dan orang yang cerdas. Akhirnya ia pun mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Karena ia yakin kalaulah seandainya tidak benar apa yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair, maka ia pun akan berontak. Tapi ketika ia sampaikan itu sebuah kebenaran, maka alangkah baiknya ia mendengarkannya. Akhirnya setelah disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, apa yang terjadi? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Mus'ab bin Umair melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan menerangkan artinya dan menjelaskan kepada Usaid, akhirnya Usaid pun terdiam, meneteskan air mata, bahkan senjata yang ia pegang jatuh ke tanah. Sehingga Mus'ab pun tersenyum melihat Usaid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya, beralun berirama mengikuti naik turunnya suara serta meresapi keindahan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Akhirnya apa yang disampaikan Usaid? Usaid berseru, alangkah indah dan benarnya ucapan ini. Kalimat-kalimat yang engkau lantunkan wahai Mus'ab. Sehingga Usaid pun mengatakan, apakah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak masuk ajaran agama ini? Maka dijawab oleh gemuruh dengan suara tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Mus'ab pun menyampaikan, hendaklah ia mensucikan diri, mensucikan pakaiannya dan badannya serta tempat tinggalnya, dan bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya Usaid pun meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian Usaid kembali kepada mereka sambil menyatakan pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sehingga Usaid pun masuk kepada Islam dengan penuh kesadaran yang cahayanya begitu bersinar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berita itu pun tersiar ke seluruh penjuru Madinah. Keislaman Usaid akhirnya disusul oleh kehadiran Sa'ad bin Mu'az. Dan setelah mendengar uraian Mus'ab bin Umair, Sa'ad pun merasa puas dan ia pun masuk ajaran Islam.
Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah Sa'ad bin Mu'az disusul kembali oleh Sa'ad bin Ubadah. Ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mu'az. Akhirnya disampaikan oleh Mus'ab. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah pun masuk kepada Islam. Jadi keislaman mereka ini didengarkan oleh penjuru rakyat Madinah. Sehingga selesailah persoalan dengan berbagai suku yang ada di Madinah. Karena warga kota Madinah saling berdatangan dan bertanya di antara mereka. Apa yang mereka katakan? Jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Mu'az telah masuk ke ajaran Islam, apa lagi yang kita tunggu? Ayolah kita pergi kepada Mus'ab dan beriman bersamanya. Mari kita berbondong-bondong untuk datang kepadanya. Akhirnya kebenaran itu pun terpancar dari celah-celah yang ada di sana. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah duta Rasulullah yang pertama, yaitu Mus'ab, telah mencapai hasil yang gemilang, yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu. Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya. Mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Akhirnya terjadilah sebuah pertempuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yaitu pertempuran yang namanya Perang Badar. Dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit yang menghabiskan sisa-sisa pikiran sehat mereka. Hingga mereka berusaha untuk menebus kekalahan. Di Perang Badar mereka kalah telak oleh pasukan kaum muslimin. Yang mana pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya sedikit. Berjumlah 313 orang. Sementara orang-orang kafir Quraisy jumlahnya ribuan orang, tapi bisa dimenangkan oleh umat Islam. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dengan kekalahan di Perang Badar, akhirnya mereka pun menebus kekalahan tersebut di Perang Uhud. Kaum muslimin bersiap-siap mengatur barisan. Rasulullah berdiri di tengah barisan, menatap setiap wajah orang yang beriman, menyelidiki siapa yang sebaiknya membawa bendera. Akhirnya terpilihlah Mus'ab yang baik, yaitu Mus'ab bin Umair. Pahlawan itu sebagai pembawa bendera. Akhirnya peperangan pun berkobar, pemirsa. Berkecamuk dengan sengitnya. Pasukan panah melanggar tidak mentaati peraturan Rasulullah. Karena pasukan pemanah melihat pada saat itu pasukan kafir Quraisy sudah kocar-kacir. Mereka kalah, mundur telak. Lalu mereka pasukan pemanah sudah disampaikan oleh Rasul agar tetap bertahan di situ, di tempat bukit tersebut, yaitu Bukit Rumat. Sebelum ada aba-aba dari saya, maka tetap bertahan di bukit tersebut. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, mereka tidak mau mendengarkan karena mereka melihat begitu banyak gonima-gonima berserakan ketika pasukan kafir Quraisy meninggalkan gonima tersebut. Akhirnya mereka pun turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan tersebut yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy. Pemirsa, tidak diduga pasukan Quraisy yang berkuda menyerbu kaum muslimin dari puncak bukit. Lalu tombak dan pedang pun berdentang bagaikan mengamuk, membantai kaum muslimin yang tengah kacau balau.
Melihat barisan kaum muslimin yang porak-poranda pemirsa, musuh pun menunjukkan serangan ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghabisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyadari hal demikian, Mus'ab bin Umair melihat suasana yang begitu gawat, maka diacungkannya bendera setinggi-tingginya dan bagaikan auman singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Lalu ia maju ke muka, melompat, mengelak dan berputar lalu menerkam. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian agar musuh tidak menuju Rasulullah, akan tetapi menuju kepada Mus'ab bin Umair. Sungguh walaupun Mus'ab seorang diri, tetapi Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedang yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Pemirsa, tetapi musuh kian bertambah banyak. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Akhirnya, marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair, yaitu Ibnu Sa'ad berkata, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Surahbil al-Abdari dari bapaknya. Ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumaiyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan bahwa Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya, karena tangan kanannya sudah ditebas. Maka tangan kirinya lah memegang bendera sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya kembali hingga putus pula. Akhirnya Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya kembali ketiga kalinya dengan tombak dan menusuknya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh ke tanah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian yang luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'ab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Itulah demi cintanya kepada Rasulullah yang tiada batasnya, pemirsa. Ia cemas, was-was, khawatir memikirkan nasib Rasulullah. Maka ia terus-menerus melihat kondisi untuk memalingkan agar musuh tidak menyerang Rasul, tapi menyerang dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ia selalu mengucapkan kata-kata, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Pada akhirnya, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai. Pada akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu kita baca. Pemirsa, setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan yang syahid itu terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah.
digenangi darahnya yang mulia. Dan seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ia pun tersungkur, seolah-olah malu karena telah gugur sebelum ia menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau tempat-tempat tersebut untuk melihat dan menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah air mata Rasulullah. Berkata Khabbah ibnul Urrat, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtaghi wajha Allah fawajaba ajruna 'ala Allah faminna man madha wa lam ya'kul min ajrihi fi dunyahu syai'a minhum Mus'ab bin Umair qutila yawma Uhud falam yujad lahu syai'un yukaffinu fihi illa namiratan fakunna idza wada'naha ala ra'sihi ta'arwat rijlahu wa idza wada'naha ala rijlaihi barzat ra'suhu faqal lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha mimma yali ra'sa waj'alu ala rijlai min nabatil idkhir. Jadi diceritakan oleh Khabbah ibnul Urrat, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah dengan mengharap keriduannya hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini. Sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah yang kurang. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasul bersabda, tutupkanlah kebagian kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput izkhir. Ya Allah, pemuda yang megah, pemuda yang menawan, pemuda yang mendapatkan segala fasilitas kekayaan dan kemuliaan. Segala apapun di dunia ia dapatkan, kecerdasan, ketampanan, bahkan semua orang-orang mengaguminya. Tapi ternyata di akhir hidupnya pemirsa, kain kafannya pun tidak mencukupinya. Bukan hanya di dunia, bajunya yang compang-camping, pakaiannya yang usang, yang bertambal-tambal. Tapi di kematiannya pun ketika ia syahid, kain kafannya tidak mencukupinya. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, walaupun begitu, Allah memuliakan dan mengagungkannya sehingga ia pun masuk ke dalam syurganya Allah, Jannatun Naim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, betapapun luka pedih dan duka yang dalam menimpa Rasulullah karena gugur paman Hamzah yang dirusak tubuhnya, dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat para sahabat dan kawan-kawannya yang masing-masing mereka baginya merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Betapapun juga semua itu, tapi Rasulullah tak melewatkan, berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama, Mus'ab bin Umair, untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata pendek, bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Ia membacakan ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih.
Di antara orang-orang mukmin ternyata terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya kepada Allah. Surah Al-Ahzab ayat 23. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya seraya bersabda, laqad ra'aituka bi Makkah wa ma biha araqu hullatan wala ahsan limmatan minka thumma ha anta dha sya'ithur ra'si fi burdah. Ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya, yang lebih cantik pakaiannya, yang lebih mahal pakaiannya, dan lebih rapi rambutnya daripada kalian. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut hanya dibalut sehelai burdah, padahal rambutnya dulu tidak ada yang menandingi kerapiannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah melayangkan pandangan sayu ke arah medan serta para syuhada, kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah SAW berseru, Inna Rasulullah yashhadu annakumus syuhada indallah yaumal qiyamah. Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, sabdanya, Ayuhan nas zuruhum wa'tuhum wasallimu alaihim fawalladhi nafsi biyadih la yusallimu alaihim muslim ila yaumil qiyamah illa ruddu alaihi salam. Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salam atasmu wahai Mus'ab, salam atas kamu sekalian wahai para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, begitu teguhnya seorang Mus'ab meninggalkan segala-galanya. Bukan hanya meninggalkan harta benda, bukan hanya meninggalkan tanah kelahirannya, tapi meninggalkan ibunda yang ia cintai, ibunda yang melahirkannya, ibunda yang selalu bersamanya. Semuanya ia tinggalkan hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala bersama agama Islam tercinta. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah sekelumit sedikit kisah tentang Mus'ab bin Umair. Sebenarnya begitu banyak lagi tentang kisah Mus'ab bin Umair, tapi ini hanya sekelumit saja yang mudah-mudahan bisa menguatkan hati kita, meneguhkan keimanan kita, sehingga kita bisa bersama-sama ajaran Islam ini mengamalkannya dan menghidupkannya dan menyebarkannya, sehingga insya Allah Islam sesuai dengan namanya, rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.